Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, pada pagi hari ini kita belajar tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu bahan ajar dan sarana prasarana? Jika anak-anak ibu belum tahu, mari simak ibu menjelaskan materi. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan. Bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama, referensi materi, maksudnya perangkat yang dirancang untuk membantu dalam penjelasan materi atau topik secara spesifik. Kedua, latihan atau asesmen, maksudnya perangkat yang dirancang untuk membantu asesmen siswa, baik asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang ketiga, instrumen refleksi, alat bantu untuk refleksi guru dan siswa setelah pembelajaran. Contoh bahan ajar. Bahan ajar dapat berupa cetak seperti artikel, komik, infografis, maupun non-cetak seperti audio dan visual. Contoh yang dilampirkan pada artikel ini adalah buku guru, buku siswa, dan video. Implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Menurut teori komunikasi instruksional menyatakan bahwa pengaturan tempat duduk dapat mempengaruhi cara instruksi berkomunikasi dengan siswa, berdampak pada keterlibatan, motivasi, dan fokus. Misalnya, ruang kelas dengan tempat duduk yang ditempel dan diarahkan ke podium di depan ruangan mengakibatkan instruktur menghabiskan lebih banyak waktu dan siswa kurang menunjukkan keterlibatan atau aktif. Sebaliknya, pengaturan tempat duduk meja bundar membuat instruktur dan siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran lebih aktif, sehingga menghasilkan peningkatan dalam belajar. Contoh pengaturan tempat duduk ada 4. Yang pertama, tradisional. Biasanya terdiri dari deretan tempat duduk tetap. Siswa yang berada di barisan belakang cenderung kurang terlibat. Yang kedua, pasangan. Dirancang dengan meja persegi panjang, melingkar, atau trapesium. Sangat bermanfaat ketika siswa bekerja kelompok. Yang ketiga, tepal kuda. Sangat efektif ketika instruktur ingin memproyeksikan materi. Yang keempat, meja bundar. Dapat mendukung dialog seluruh mitra atau kelas. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik. Maka, dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan metode. Misalnya, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi. Implikasi terhadap pemberian respon. Pertama, penguatan kelompok. Komponen penguatan yang dapat diperuntukkan pada seluruh anggota kelompok. Kedua, penguatan yang ditunda. Kurangnya efektif bila dibandingkan dengan pemberian secara langsung. Ketiga, penguatan parsial digunakan untuk menghindari penggunaan penguatan negatif dan pemberian kritik. Keempat, penguatan perorangan. Penguatan secara khusus, misalnya kemampuan terampil, sarana prasarana, sumber belajar.
adalah salah satu sumber daya yang sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran. Keberhasilan suatu program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Adapun sarana yang dapat mendukung kemajuan belajar di era sekarang adalah yang pertama, media belajar, komputer, alat olahraga, peralatan praktikum, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Karena waktu pembelajaran kita sudah habis, semoga apa yang sudah Ibu jelaskan anak-anak Ibu paham ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.